Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabat Magnet Rezeki dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam acara Ramadan Menggapai Keajaiban. Masih bersama saya Erna Yulia yang hari ini tentunya saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang certified trainer magnet rezeki dan juga seorang penulis buku yang sudah menulis 3 buku dan alhamdulillah ketiga buku tersebut terinspirasi dari ilmu magnet rezeki yang ditulis oleh Bapak Ustadz Nasrullah ya. Dan pekan kali ini kita masih membahas tentang tema bagaimana ilmu magnet rezeki diterapkan dalam keluarga di bulan Ramadan ini ya. Dan subtema pekan ini kita akan membahas sebuah tema magnet rezeki for parenting tentang bagaimana kita mengenali diri kita dan keluarga kita serta mengenali jenisnya dan menyesuaikan lingkungannya. Kalau gitu, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bunda Dina. Waalaikumsalam Teh Erna. Sehat ya Bun? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarganya Bunda? Alhamdulillah, makin luar biasa di bulan Ramadan ini. Oh, Masya Allah, alhamdulillah ya. Bunda, kali ini kita kan sharing lagi ya Bun? Iya, betul sekali. Iya, betul, tentang tema yang cukup menarik, tidak kalah menarik dari pekan-pekan sebelumnya. Karena pekan kemarin kita ngomongin tentang mendongeng ya. Iya betul. Dan berada di Pantai Melasti Bali. Iya betul sekali Bunda ya. Oke. Dan tentunya Bunda kita akan sama-sama sharing kepada ayah bunda, sahabat magnet rezeki yang ada di rumah ya. Iya, tentang bagaimana kita memahami karakter anak kita dan keluarga kita ya Bun. Baik. Dan yang tak kalah pentingnya nih Bunda ya. Siapa bilang ibu tangguh yang bekerja atau berbisnis ya nggak bisa mendidik anak ya. Dan apa betul ya Bun, ketika kita tidak mengenali karakter anak-anak kita, kita seringkali sebagai ibu khususnya ya sering berperisai ya karena tidak mengerti cara berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana nih Bun penjelasannya? Oke, terima kasih Teh Erna. Sebelumnya saya boleh sapa-sapa dulu dengan keluarga ajaib se-Indonesia nggak? Iya, silakan Bunda. Kebetulan nih lagi pada abis sahur ya, betul. Jadi mudah-mudahan sharing kita kali ini, dimana ini adalah sharing yang terakhir ya di bulan Ramadan ya, dan mudah-mudahan terwujud tuh keajaiban membentuk keluarga yang ajaib. Amin, ya. Amin. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Bunda Dina, Certified Trainer Magnet Rezeki, dan ingin menyapa keluarga ajaib Indonesia. Gimana Bunda, abis sahur? Oke, mudah-mudahan lancar ya segala kegiatan Ramadannya di tahun ini. Dan ini adalah minggu terakhir ya kita menyapa para keluarga ajaib Indonesia melalui kajian setiap habis sahur ya di part yang keempat ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana tentang membangun keluarga ajaib dari mulai apapun sekolahnya, yang penting orang tuanya ya, karena memegang peranan penting untuk membangun keluarga ajaib adalah di orang tuanya. Yang kedua, kita juga membahas tentang the power of pelukan ya, dan juga kebahas tentang bagaimana manfaat mendongeng untuk anak-anak, dan selanjutnya kita juga pernah membahas tentang lisanmu menentukan nasibmu. Nah, untuk di part yang keempat ini, di minggu yang terakhir ini, Bunda Dina ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan juga ya dengan keluarga ajaib. Nah, tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Teh Erna. Semua itu ternyata berawal dari diri kita sendiri sebagai ibu ya. Karena gini, Dr. Muhammad Hattab pernah memberikan quote ya, jika engkau mendidik satu orang laki-laki, maka engkau hanya mendidik satu orang saja. Tapi ketika engkau mendidik dan membangun jiwa sang ibu, maka engkau mendidik dan membangun satu generasi. Nah, kita gimana mau membangun keluarga ajaib? Nah, yang gak kalah penting adalah kita gak mengenal siapa diri kita ya sebagai seorang ibu, dan juga tidak memahami karakter serta kekuatan diri kita sebagai ibu. Keluarga ajaib di Indonesia pernah nggak mendengar siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal penciptanya atau mengenal Tuhannya. Nah, kita nggak mengenali, selain kita nggak mengenali siapa diri kita, karakter kita, personality kita, kekuatan diri kita ada di mana,
secara otomatis kita pun tidak mengenal siapa pasangan kita yang sebenarnya, hingga kita tidak memahami bagaimana bahasa cintanya. Nah, dan ketika ditambah kita juga tidak memahami karakter pasangan kita, bahasa cintanya pasangan kita, maka otomatis kita pun tidak memahami karakter anak-anak kita, hingga kita belum efektif dalam berkomunikasi dan mengenali cara belajarnya, dan ditambah tidak memberikan tempat dan orang-orang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita saat orang tuanya sibuk bekerja dan berbisnis, ya. Karena saat ini tidak sedikit orang loh, orang tua yang meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja di luar ataupun berbisnis bersama pasangannya ataupun dengan mitra-mitranya. Akhirnya ketika banyak sekali ruang-ruang waktu yang kosong dari anak-anak kita tanpa kehadiran kita sebagai orang tua. Maka saat ini kita pun juga selain membahas tentang karakter, cara berkomunikasi dan lain-lainnya, kita pun juga akan membahas siapa bilang ibu yang bekerja atau ibu yang sibuk bekerja dan sibuk berbisnis tidak bisa mendidik anak. Nah, kita akan berikan tips-tipsnya di pertemuan kita kali ini. Dan ini hal wajar sekali ya jika terjadi dalam kehidupan masa kini, karena untuk tuntutan ekonomi kadang-kadang orang tua terpaksa ya untuk meninggalkan anak-anak mereka dengan sibuk bekerja ataupun berbisnis. Karena jadi bagian dari fase kita nih sebagai orang tua, kebetulan jadi orang tua dan kebetulan dititipi anak tanpa bekal yang banyak. Jadi akhirnya bingung antara membagi waktu antara dengan kerjaan, usaha, dan dengan mendidik anak-anak dan memelihara anak-anak di rumah. Insya Allah sharing kita hari ini akan membahas agar kita bisa membuka perisai yang satu ini. Dan akhirnya orang tuanya pun terbuka jalan rezekinya. Bunda dan Yanda di seluruh Indonesia, seperti yang saya sharingkan di buku, bahwa apapun sekolahnya yang penting orang tuanya. Artinya kita nggak perlu khawatir, mau dimanapun anak kita sekolah dari Sabang sampai Merauke, kita bisa sama-sama menerapkan ilmu magnet rezeki dalam kurikulum pendidikan keluarga. Terutama pendidikan kita dulu sebagai orang tua yang bukan hanya sekedar mendidik anak. Karena gini, padahal jadi orang tua betulan adalah fase perkembangan yang pasti banget dilalui. Meskipun yang terjadi seolah ada pembiaran, bahkan sebagian orang tua membiarkan dirinya untuk menjadi orang tua yang tidak terdidik. Karena sudah disediakan saja ada yang sekian ribu alasan untuk tidak mau mengikuti kelasnya. Dan akhirnya secara sadar atau tidak sadar kita menjadi orang tua malpraktek ya. Karena gini, kalau ada sekolah gitu ya, karena kita kan dulu tidak pernah mengalami sarjana mendidik anak-anak gitu. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang mengajak orang tuanya bersekolah, bertumbuh bersama untuk bagaimana mendidik anak, sebaiknya ibu dan bapak atau bunda dan yanda mengikuti hal tersebut ya, karena itu mengimbangi kita nih sebagai orang tua ya. Jadi jangan sampai membiarkan diri kita seolah-olah tidak terdidik menjadi orang tua. Demikian. Astagfirullah Bunda, ternyata ya Bun, orang tua yang tidak terdidik dan mendidik diri serta melakukan pembiaran diri, tidak bertumbuh menjadi orang tua, bisa-bisa menjadi orang tua yang mau praktek ya Bun. Yeah. Ketika tidak memahami karakter anak, cara belajar, cara berkomunikasi, bisa-bisa itu menjadi perisai orang tua yang terus terulang lagi seperti itu ya Bun. Iya betul. Masya Karena Allah. gini, dokter aja kalau salah nanganin pasien, betul nggak? Betul. Itu jadi orang dokter malpraktek. Malpraktek, ya. Nah kita kalau tidak memahami anak-anak sesuai dengan cara belajarnya, komunikasinya, bisa jadi nih terjebak ke perisai rezeki yang namanya orang tua malpraktek. Saya baru ngeh juga ya Bun, ternyata ada malah itu lebih penting ya Bun, Yeah. yang harus kita sebagai orang tua betul-betul harus jadi reminder ya. Yeah. Jangan sampai mau praktek itu terjadi. Oke. Nah, untuk ayah dan bunda, bagaimana mencari tahu itu semua agar kita tidak terjebak menjadi orang tua yang mau praktek? Silakan ayah dan bunda lanjutkan membacanya di buku Keluarga Ajaib halaman 142 sampai 168, bagaimana agar kita tidak terjebak menjadi orang tua mau praktik ya.
Oke, Teh Erna, mau nggak Bunda Dina kasih bocoran dari isi buku Keluarga Ajaib? Gimana cara memahamin anak? Mau banget Bunda, Ayah Bunda juga pasti mau tahu. Silakan Bun. Siap. Jadi gini, di salah satu buku halaman buku Keluarga Ajaib itu ada 5 belahan otak menurut Al-Ghazali dalam buku Ar-Rasali Al-Ghazali. Jadi kita itu memiliki 5 belahan otak. Jadi ada otak kiri, ada otak kanan, lalu ada otak tengah. Nah, otak kirinya aja dibagi 2 nih. Ada kiri atas, kiri bawah nih Teh Erna. Oh, oke. Lalu otak kanannya ada otak kanan atas, ada otak kanan bawah. Dan yang kelima itu adalah otak tengah. Nah, kita akan belajar nih ciri-cirinya otak kiri, otak kanan, dan otak tengahnya. Nah, jadi gini, kalau ternyata setiap manusia ataupun anak-anak kita itu punya satu pemimpin. Pemimpin dalam otaknya. Ya, ada pemimpinnya. Nah, makanya kita harus tahu pemimpin otak kita tuh yang mana, karena itu akan mempengaruhi cara dia belajar, cara dia berkomunikasi, termasuk karakternya. Nah, kita akan saya bocorin nih, ya. Kalau ternyata nih anak kita otak kiri tapi yang bawah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya anak tersebut adalah peniru atau pengingat yang baik dan sangat energik. Kalau orang Sunda mah tedaek cicing, aktif banget, nggak bisa diem, ya. Nah, jagalah anak tersebut dari lingkungannya, karena kalau dia lingkungannya bagus, dia paling bagus. Contoh misalnya, dididik sejak balita, anaknya senang bersedekah, senang membaca Quran, maka dia akan paling bagus karena dia peniru sejati. Nah, itu ya. Dan berilah anak ini ruang gerak yang luas karena dia sangat menyukai permainan yang menggunakan otaknya, ya, dan ototnya. Nah, ototnya makanya kenapa perlu area yang luas, karena dia geraknya ke sana ke sini, ke sana ke sini. Super aktif sekali super ya Bun aktif ya. sekali ya. Nah, anak karakter ini senang tampil ya, tapi kadang-kadang kurang memiliki kepercayaan diri. Nah, maka latih dia dengan beri panggung untuk kesempatan dia tampil sesuai dengan kemampuannya, gitu loh. Nah, namun jangan mengkritiknya anak seperti ini di depan umum, ya, karena akan membuatnya dia mogok tampil. Jadi kalau misalnya dia mau tampil ternyata bajunya kurang oke nih, terus ibunya kan kadang-kadang suka nyeletuk tuh di depan orang, spontanitas. Ya, lakukannya jangan pada saat di depan umum. Jadi ajak dulu, kasih pilihan nih, ini bagus nih, oke nih buat kamu, mau pakai enggak gitu. Jangan langsung kritik di depan orang, ya. Nah, maka jika kita melakukan itu yang membuat akhirnya anak kita mogok tampil. Nah, ketika anak kita mogok tampil, yang terjadi apa? Kita sendiri kan yang rungsing jadi orang tua, betul nggak? Betul. Kita sendiri yang agak bingung tuh jadi orang tua. Oh, itu ciri-cirinya ya Bun ya? Betul sekali. Nah, anak-anak ini jika melakukan kesalahan, misalnya anak ini melakukan kesalahan, tegur langsung, to the point aja. Ya, karena dia tidak mempan kalau pakai sindiran. Nah, kita kadang-kadang kalau anak kita salah kan kita suka nyindir-nyindir tuh. Ini anak ini nggak perlu, dia to the point aja, kasih tahu letak kesalahannya di mana, maka akan selesai. Selanjutnya, jika anak ini pun berbuat salah ya, dia lebih mudah untuk menerima permintaan maaf tanpa ada sakit hati berkelanjutan. Jadi kalau kita nih sebagai orang tua punya salah nih sama anak yang karakternya belahan otak kiri bawah, itu jangan sungkan-sungkan minta maaf. Jadi nggak pendendam ya, nggak pendendam, dia selesai di situ, jadi tidak berkelanjutan. Nah, itu ciri dari otak yang kiri bawah. Saya mau kasih bocoran yang kiri atas nggak? Mau banget. Bun, silakan dilanjutkan penjelasannya. Penjelasannya kalau untuk ciri anak-anak yang memiliki dominan otak kiri atas, ya. Anak ini cerdas, makanya dia paling mudah menangkap semua informasi. Ya, dari mata pelajaran apapun dia lebih cerdas, apalagi yang berkaitan dengan matematika, ya. Dia adalah cenderung mandiri dan sangat bisa diberi tanggung jawab, ya. Dan cara belajar efektifnya adalah dalam suasana hening. Jadi ada nggak suka keramaian? Kan ada tuh karakter anak yang sukanya belajar berkelompok. Ada yang karakter anak senangnya sambil dengerin musik, ya. Ada juga yang memang karakter anak ini adalah yang otak kiri atas itu lebih senang dengan cara menyendiri, ya gitu. Dan dari kecil anak ini tuh terlihat istimewa, Bun, ya. Karena gini, jangan segan-segan karena dia ingin diapresiasi
kalau dia mengalami prestasi dan segala macam, jangan sungkan-sungkan orang tuanya untuk memberinya rekognisi. Misalnya kasih piala. Oh, piala jangan cuma pada saat anak-anak ikut lomba. Tapi ketika dia mengalami kehebatan dalam keluarga, orang tuanya bikinin piala. Misalnya lomba puasanya full 30 hari gitu itu ya. kasih apresiasi tuh. Terus atau sholatnya tepat waktu. Nah itu bisa gitu kasih ya. piala lomba ngajinya sholat tepat gitu waktu ya, gitu. rajin Yes, gitu ya. betul sekali. Nah itu juga karena anak-anak ini tuh seneng banget kalau dia udah direkognisi, dikasih penghargaan, itu tuh bisa menambah semangatnya. Ya, dan cuman ada satu nih, kalau dia lagi berbuat kesalahan, enggak beda sama yang tadi. Pertama, jangan nasehati dan ngomelin. Oh, ya. Kalau yang tadi itu yang otak bawah, tak kiri tadi itu ya, jangan di depan umum. Jangan di depan umum. Ya, kasih pilihan. Terus udah gitu minta maaf secara langsung. Nah, kalau yang anak ini nih, jangan terlalu nasehati, banyak ngomong orang tuanya dan jangan terlalu banyak ngomelin. Ya. Itu kenapa, Karena dia akan menampik dengan segala macam cara, alasan dan ngeyel. Mungkin karena tidak mau terlihat bodoh gitu ya. Karena dia pintar, dia merasa bisa, saya bisa gitu. Makanya lebih baik kalau berkomunikasi yang diulang-ulang lebih baik pakai tulisan. Itu lebih pas karena dia paling tidak suka mendengar banyak bicara. Ayah bunda sambil disimak ya, ciri-ciri anak-anak kita di rumah itu lebih dominan otak yang mana ya? Saya juga sambil menyimak nih Bun. Iya. Dan kalau dia melakukan hal yang tidak baik, anak ini ajak aja untuk duduk bersama, ya nggak usah ngomelin, nggak usah terlalu banyak menasehati, duduk bersama untuk diskusi dan berikan pemahaman sebab akibat, ya secara logis, maka dia akan menerimanya. Ini contoh, kalau anak saya yang kedua memang otak kiri kanan, kiri atas. Ketika saya olahraga itu memang tidak diperkenankan bawa anak. Dia nggak percaya karena yang dia perlukan adalah fakta, data, sebab akibat gitu kan. Akhirnya ketika saya bilang penjelasan pakai mulut saya itu nggak mempan, ya udah saya bawa aja. Dan ketika saya bawa ke lokasi olahraga, saya kasih tulisan. Ada tulisannya dari sana kan. Nih, tolong dibaca. Bukan kita tidak mencintai anak-anak, tapi seorang ibu itu perlu me time 30 menit dalam sehari, minimal dalam sehari untuk dirinya kembali fresh. Akhirnya ketika saya kasih fakta itu, saya kasih datanya, saya kasih secara logis, akhirnya dia nurut untuk tinggal di rumah. Oke, Teh Erna kayaknya sih masih panjang ya kalau bahas yang otak kanan atas sama bawah sama yang tengah. Oke, untuk penasarannya silahkan aja deh. Baca bukunya di halaman yang 142 sampai 168 tadi ya. Itu lengkap semua. Buku Keluarga Ajaib. Di sana bisa Ayah Bunda baca secara detail ya Bun ya. Iya, betul sekali. Siap Bunda, terima kasih penjelasannya. Ayah Bunda senusantara, tadi baru saja saya menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi, cara belajar untuk anak-anak kita berdasarkan belahan otaknya ya. Jadi untuk lebih lanjutnya silakan baca dari buku Keluarga Ajaib ya. Namun saat ini Bunda Dina ingin sekali bertanya kepada ayah bunda dimanapun berada. 2 pertanyaan yang sangat mendasar ketika kita menjadi orang tua. Pertama, apa tujuan kita jadi orang tua? Apakah Bunda dan Yanda sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Insya Allah pasti bisa ya. Apa tujuan kita menjadi orang tua? Atau boleh diketik di kolom komentarnya. Yang kedua, apa saja yang sudah kita persiapkan untuk menjadi orang tua? Silakan diingat-ingat dulu. Apa persiapan kita ketika kita menjadi orang tua? Sudah Bunda? Ada yang bingung? Ada yang nggak tahu persiapannya apa? Atau sudah sangat tahu ketika mempersiapkan diri menjadi orang tua setelah menikah? Oke. Logikanya begini Bunda, logikanya kalau kita ingin menjadi dokter, membuka praktek, menyembuhkan orang lain, kita pun harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dan dalam pendidikan kedokteran, di mana pada saat kita praktek pun kita harus memiliki izinnya. Nah begitu bergelar dokter dan mengantongi izin praktek, pada kenyataannya ada yang menggunakan profesinya sebagai dokter, ada juga yang berhenti praktek dan tak lagi menggunakan ilmu yang dipelajarinya sekian lama.
Nah, beda dengan kita sebagai orang tua. Sekali menjadi orang tua, selamanya jadi orang tua. Dan menjadi orang tua adalah pekerjaan seumur hidup. Dan gak boleh mengundurkan diri atau resign, bahkan tidak ada cuti. Saya mau mengakui sisi tidak terang saya sebagai orang tua kepada si sulung. Seperti saya punya dosa atau perisai kepada anak pertama saya. Awal menikah 2003 dan punya bayi 2004. Saya sibuk kerja dan kejar karir. Dalih-dalih bantu ekonomi keluarga dan suami. Anak akhirnya diurus oleh orang lain dan tumbuh tanpa kedekatan dengan saya sejak usia 3 tahun, sejak usia 3 bulan sampai 3 tahun. Dan kebersamaan kami pun jarang sekali. Saya berangkat, anak pertama saya belum bangun, dan saya pulang kerja, anak pertama saya sudah tidur. Saat saya libur saya pakai buat tidur, bahkan main HP karena lelah bekerja selama 1 minggu. Alhasilnya apa yang terjadi pada saat fase tersebut? Saya gampang marah dan kesel kalau anak rewel karena stres akibat tumpukan pekerjaan. Ibu yang sedang bekerja saat ini atau berbisnis, jangan pernah ulangi dosa saya lagi. Saya merasakan saat saya bersikap seperti itu kepada anak saya, ternyata bukan anak saya yang balas, tapi Allah yang balas. Saat saya keluar kerja, saya kena tumor payudara dan seluruh tabungan saya selama bekerja habis di meja operasi. Guru saya pernah berpesan ketika saya mulai belajar ilmu-ilmu parenting. Kalaupun harus terpaksa bekerja di luar meninggalkan anak, sebaiknya di dunia pendidikan dan kesehatan, di mana ilmu yang kita gunakan di tempat kerja bisa dipakai di rumah untuk anak-anak kita. Jangan sampai salah langkah. Kadang sibuk di luar sampai nggak ngerti, nggak sadar. Dosa demi dosa ke anak-anak kita pun bertumpuk. Carilah bidang pekerjaan yang sejalan dengan perkembangan anak-anak kita dan ilmunya. Dan di mana ilmunya bisa kita pakai untuk anak kita. Akhirnya tahun 2007 pun saya memutuskan di rumah dan mengurus anak-anak saya dan suami dan buka usaha bersama suami. Maka sejak 2012 saya pun berhenti dari dunia usaha dan mulai merintis di dunia pendidikan, di mana ilmunya bisa saya pakai untuk anak-anak saya. Akhirnya dimulai dengan membuka TK pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan membuka SD pada tahun 2019. Alhamdulillah di tahun ini pun membuka daycare untuk menjadi mitra ayah dan bunda yang memiliki anak usia 2 bulan sampai dengan 4 tahun. Karena saya mulai merenungi apa yang guru saya ajarkan. Ketika kamu bekerja di luar, ilmumu nggak bisa dipakai buat anakmu, itu percuma. Karena surganya seorang ibu adalah di rumah gitu. Namun ketika saya bergerak di bidang pendidikan, saya dipaksa gitu untuk belajar ilmu parenting, untuk belajar ilmu pasangan, untuk belajar hal-hal yang tidak saya dapatkan di tempat kerja saya sebelumnya. Nah, maka untuk sahur kali ini kita bisa belajar dari kejadian ini dengan bermuhasabah. Dalam sebuah buku yang dituliskan bahwa kita bisa melihat survei, angka kenakalan remaja dan tingkat stres meningkat. Ada apakah ini? Ini serius loh Bunda dan Yanda. Tuntutan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan gak pasti di zaman seperti ini membuat orang tua, tak hanya ayah yang harus keluar rumah mencari nafkah dalam bekerja. Ibu yang semestinya banyak waktu di rumah ikut banting tulang dan memilih pekerjaan yang sama sekali gak bisa dipakai ilmu pekerjaannya untuk anaknya di rumah. Dan seorang ibu menghabiskan waktu di luar tanpa terkendali dan akhirnya menggunakan jasa orang lain untuk menjaga. Wah, paket emasnya udah datang nih. Wah, desainnya bagus-bagus ya. Dapat apa lagi nih? Amplop. Ini
ada kartu ucapannya juga ternyata. Coba dipasang. Oke. Oke. Simple ya, nggak perlu cari kartu ucapan lagi. Oke. Ini enaknya buat siapa ya? Tulis ini untuk ibu, dear ibu, happy Idul Fitri. Oke, ini untuk ibu. Terus ini untuk ayah, happy Idul Fitri. Terus yang duanya lagi untuk adik, dear adik, happy Idul Fitri. Satu lagi, dear adik, happy Idul Fitri. Oke. Ternyata lebih praktis ya kalau beri THR-nya menggunakan emas. Jadi tinggal dikasih ke orang tersebut. Anak-anaknya. Aduh, saya banget ini ya. Kita minta bantuan pembantu, baby sister, bahkan kita titipin kepada nenek. Dan ini saya banget dulu waktu dengan anak yang pertama. Untuk menjaga, merawat, dan mengasuh serta membesarkan anak-anak kita yang bisa jadi ternyata yang kita titipkan orang-orang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan usia anak-anak kita saat itu. Dan akhirnya kita sebagai ibu sibuk tak terkendali ke sana ke sini, baik dalam urusan bekerja ataupun berbisnis. Namun bagaimana nih Bunda Dina? Kita memang terpaksa harus bekerja di luar, meninggalkan bayi dan balita kita dan anak-anak kita karena tuntutan pekerjaan. Saran yang pernah disampaikan oleh guru saya adalah cari mitra. Ya, cari mitra yang memang bisa memahami, melaporkan perkembangan anak kita secara berkala dan anak-anak kita berada di tempat yang penuh dengan kasih sayang dan ramah anak. Dan anak kita pun harus ditangani oleh para profesional di bidang anak dan juga kesehatan. Nah, salah satunya adalah kenapa di tahun ini saya melihat fenomena tersebut. Kasihan sekali gitu ngelihat ibu bekerja atau berbisnis, anaknya baru 3 bulan, 2 bulan itu sudah harus kembali bekerja. Nah, ini yang menjadi salah satu cara saya merawat terumbu karang ya, untuk membuka daycare dari mulai usia balita atau dan sampai bahkan bayi, yaitu usia 2 bulan. Karena fase ini sangat luar biasa. Jangan sampai kita sibuk bekerja di luar namun kita tidak bisa mencari mitra yang disesuaikan dengan usia bayi atau balita kita. Karena gini, usia tersebut critical age Bapak Ibu, ya. Karena apa yang kita tanamkan, yang kita dengarkan,
yang kita berikan, yang kita stimulus itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan akan mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Nah, sama seperti yang kemarin saya sampaikan pada saat episode manfaat dari mendongeng. Karena apa yang kita sampaikan pada saat kita mendongeng kepada anak-anak kita itu masuk ke alam bawah sadarnya dan akan mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilakunya anak-anak tersebut ketika dewasa. Demikian akhirnya saya coba gitu ya membuka sekolah dari TK sama SD ini untuk sekolah yang konsepnya ramah anak ya. Bagaimana TK dan SD ini pun diasah untuk mengajarkan bagaimana memuji. Karena banyak sekali kondisi anak kita sekolah, tapi ternyata sekolah itu tidak menjadi tempat yang aman buat anak-anak kita dan banyak sekali yang terjadi pembulian di lingkungan sekolah. Maka akhirnya saya membuka TK dan SD bagaimana anak-anak ini belajar memuji sejak dini. Ya, bukan karena obatnya membuli adalah memuji. Seperti yang diajarkan oleh gurunda kita Nasrullah. Obat dari membuli adalah memuji. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk ayah dan bunda yang siapa bilang ibu yang sibuk bekerja dan berbisnis tidak bisa mendidik anak. Bisa, asalkan tahu dan tepat mencari mitra untuk anak-anaknya ketika tidak berada di sisi sang anak. Bun, sekolah dan daycare atau penitipan anak seperti apa sih yang bisa kita jadikan pertimbangan? Secara kan tidak semua orang tua ya Bun bisa memilih mitra pendamping anak di luar keluarga. Oke, Teh Erna masih ingat nggak di materi kita yang pertama tuh? Ya, tentang bahwa kita sedang tidak bermimpi loh memiliki anak soleh-soleha. Betul sekali, iya, atau anak ajaib. Masih ingat ya? Masih dong. Ternyata syaratnya kan ada 3. Ya. Pertama, bagaimana orang tuanya. Ya. Betul. Makanya kenapa kita harus bertumbuh. Betul. Ya, belajar menjadi orang tua. Betul. Betul. Ya. Yang kedua, siapa 5 sampai 10 orang terdekat anak kita? Yes. Ya, dan yang ketiga bagaimana sekolahnya. Oh, nah, itu 3 syarat utama tuh. Nah, dari hal poin kedua dan ketiga ini nggak kalah penting dengan poin yang pertama tentang orang tua. Karena sekarang ini memang tadi nggak sedikit orang tua yang meninggalkan anak-anaknya ya di rumah karena tuntutan ekonomi yang akhirnya membuat orang tua harus bekerja atau berbisnis hingga meninggalkan anak-anaknya. Termasuk sang ibu yang melakukan hal tersebut. Betul sekali, ya. Bunda. Dan maka dicarilah sekolah sebagai mitra. Ya, untuk bisa melengkapi diri kita saat kita orang tua nggak ada di sisi anak. Meski peran orang tua itu tidak akan pernah tergantikan. Begitu Teh. Bener ya Bun, ternyata nggak kalah penting ya Bun. Juga peran orang-orang di sekitar anak-anak kita ya Bun. Karena anak kita jadi apa tergantung orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Dan Bunda Dina sendiri sudah bergerak di bidang pendidikan itu sejak tahun 2012, betul ya Bun? Oke, dan sharing dong Bunda Dina tentang sekolah dan daycare-nya yang baru saja dibuka di tahun ini. Oke, berikut beberapa tips yang bisa kita lakukan sebagai ayah dan bunda dalam memilih sekolah. Karena ini juga menyangkut dengan PPDB ya. Nah, pastikan nih teman-teman ayah dan bunda memilih sekolah yang memang ramah anak ya. Karena tadi seperti yang saya bahas, ternyata tempat anak gak nyaman tuh salah satunya sekolah ketika sekolah tidak punya konsep ramah anak ya. Yang kedua sejalan dengan kurikulum 13. Yang ketiga, nah makanya saya berusaha nih bikin tadi saya sampaikan dengan basis Magnet Rezeki kita memberikan mata pelajaran merawat terumbu karang, salah satunya adalah memuji sebagai obat untuk membuli ya. Alhamdulillah sekarang lagi buka PPDB dan gedungnya juga baru ya dengan konsep berbasis Jiswap ya. Artinya semua dari umat untuk umat dan kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, ada tips juga loh dalam memilih langkah sebelum memilih tempat pendamping dan penitipan anak karena ini anak lebih muda, lebih kecil. Kita tidak boleh asal-asalan ya. Karena ini sangat luar biasa namanya bayi balita itu seperti yang tadi saya jelaskan adalah alam bawah sadarnya itu menangkap seperti spons ya untuk apapun yang mereka terima. Nah, seperti yang disampaikan oleh narasumber Dr. Atika ya, ditinjau oleh tim medis Klik Dokter, ada beberapa langkah sebelum kita memilih tempat terbaik untuk pendampingan anak bagi orang tua yang memang sedang meninggalkan anak-anaknya karena sibuk bekerja ataupun usaha.
Memilih daycare untuk anak bukanlah hal perkara yang mudah. Untuk mempermudah ayah dan bunda, maka simak dulu beberapa tipsnya berikut ini. Nah, kita sebagai orang tua tentu tahu bagaimana sulitnya memilih daycare untuk anak. Ada yang fasilitasnya lengkap tapi lokasinya tidak strategis. Ada juga yang lokasinya oke tapi sulit untuk dihubungi sewaktu-waktu. Nah, pada dasarnya setiap orang tua memiliki keputusan yang berbeda terkait pola asuh untuk buah hatinya. Ada yang memilih untuk merawat anak secara mandiri, tapi ada pula yang lalu mencari bantuan dan pendamping serta penitipan anak atau daycare. Keputusan ini diambil terutama ketika tidak ada kerabat yang bisa dimintai pertolongan. Nah, sehingga tempat penitipan anak atau daycare sering menjadi salah satu opsi yang muncul. Meski demikian, segala hal yang memiliki ada sisi positif, adapun sisi negatif. Nah, begitu pula dalam hal menitipkan anak di daycare. Nah, beberapa manfaat positif nih untuk menitipkan anak di daycare, misalnya satu, bisa melatih kemandirian. Yang kedua, kemampuan beradaptasi sejak dini. Yang ketiga, dia distimuli baik secara motorik, sensorik maupun bahasanya. Dan kesempatan untuk bisa bersosialisasi dengan anak-anak atau teman-teman sebayanya. Nah, selain itu bisa dikatakan terdapat peningkatan minat ternyata orang tua untuk mengandalkan daycare. Nah, hal ini ditunjang dengan semakin menjamurnya tempat penitipan anak semacam ini di berbagai kota-kota besar yang masing-masing saling berlomba menonjolkan fasilitas dan layanannya. Berikut ada 6 tips daycare terbaik sebagai referensi bagi ayah dan bunda sebelum menitipkan dan sang buah hati ya. Pertama, tentukan lokasinya ya. Ini 6 tips ya untuk memilih daycare apalagi untuk anak-anak kita yang bayi dan balita. Satu, lokasinya. Yang kedua, ketahui kebijakan dasar dari daycare tersebut ya. Yang ketiga, kenali kualifikasi pengasuhnya. Apakah dari pendidikan biasa saja atau memang SDM-nya dari tenaga-tenaga terlatih seperti perawat, bidan dan lain-lain ya. Yang ketiga, pastikan Anda dan pihak daycare memiliki pemahaman parenting yang sama. Jadi kalau ada daycare atau penitipan anak ataupun sekolah yang ada kelas parentingnya, wah itu harus diuber dan dipertahankan ya. Oke. Lalu selanjutnya pastikan daycare memiliki kontak yang aktif yang bisa dihubungi sewaktu-waktu dan memberikan laporan berkala kepada Anda ketika Anda sibuk ketika bekerja. Jadi akhirnya bisa memantau anak-anak Anda dari jarak jauh ya. Yang keenam adalah kumpulkan banyak referensi tentang daycare. Nah, hal-hal ini yang perlu Bunda lakukan sebelum Bunda memilih daycare ya. Bila daycare yang Anda tuju belum banyak dibahas secara forum, cari kontak orang tua yang telah lebih dahulu yang menitipkan anaknya di daycare tersebut. Karena orang tersebut bisa menjadi referensi bagi Anda untuk mengumpulkan informasi. Dan memilih daycare untuk anak memang melibatkan banyak sekali observasi yang mendetail. Namun jangan jadikan akhirnya menjadi sebagai hambatan. Nah, semakin banyak informasi yang bisa Bunda dan Yanda dapatkan ya dan kumpulkan, maka akan menentukan seberapa besar ketenangan dan kenyamanan Bunda dan Yanda dalam menitipkan anak di sana. Demikian tips-tipsnya ya. Semoga 6 tips tersebut bermanfaat untuk Anda dalam memutuskan sekolah ataupun juga penitipan anak atau daycare terbaik untuk sang buah hati. Wah, dahsyat ya Bun. Nggak boleh asal juga ya Bun. Artinya ketika kita sibuk bekerja atau berbisnis, kita harus benar-benar mencari mitra yang tepat untuk anak-anak kita ya Bunda. Betul ya. sekali. Mitra kerja, mitra bisnis aja kita sortir ya. Yeah. Dan kita persiapkan selama kita nggak bisa di samping anak-anak kita ya Bun. Betul. Karena yang akan menuai hasilnya kita sendiri ya Bun. Ya. Jadi buat anak jangan coba-coba ya Bunda ya. Iya, betul ya Bun? Betul sekali. Tadi mitra bisnis, mitra kerja aja kita sortir. Kita wawancara iya, betul. Untuk mempersiapkan bisnis kita. Betul. Bisnis boleh gagal atau belum berhasil. Betul. Tapi untuk anak jangan sampai orang tua yang belum berhasil ya Bun. Jangan sampai nggak berhasil, karena kalau bisnis nggak berhasil masih bisa diulang. Kalau anak nggak berhasil dalam pendampingannya dari awal itu udah nggak bisa diulang tuh gedenya.
Akhirnya kita ada yang menuai karena akibat coba-coba kita. Ketidaktepatan kita memilih mitra pendamping ya Bun ya. Iya, betul sekali Teh Erna. Makanya saat ini Bunda Dina ingin sekali membantu banyak bunda dan yanda yang saat ini tidak memiliki pendamping ya, baik buat bayi ataupun balitanya, dengan memberikan informasi tentang 6 tips daycare tersebut ya. Dengan 6 tips tadi yang sudah disebutkan, akhirnya saya takjub juga ya. Ternyata hati-hati loh dengan yang kita tulisin. Iya. Karena gini, saya tuh nulis buku ini ternyata pernah membahas tentang perisai ibu bekerja. Iya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Dan ternyata tahun ini malah saya dititipin daycare ternyata. Masya Allah, alhamdulillah. Dan saya baru kemarin loh, ketika saya membuka lagi tentang materi MRTV ini, saya sudah menuliskan tentang daycare itu sebagai perisai ibu bekerja karena kesalahan saya yang dulu gitu ya. Ternyata ini saya saat ini membuka daycare itu pun dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena ini awalnya daycare ini ada di Jogja dan ini sudah ada hampir 10 cabang. 10 cabang Bunda dan ya? sedang perluasan ke kota Bandung. Dan ini adalah saya sedang berada di kota Bandung. Berarti yang di Bandung perdana ya Bun ya ini ya? Perdana. Oh Masya Allah. Jadi ternyata itu persis mirip-mirip apa yang saya tulis di buku Keluarga Ajaib. Ya. Dan 2 tahun kemudian terjadi daycare itu. Masya Allah. Atas izin Allah. Artinya kalau kita praktek ilmu Mahnet Rezeki Iya. ngeri-ngeri sedep ya Bu. Jadi kalau mau tahu informasi lebih jelas tinggal follow IG-nya saja, Alifa Daycare Jogja atau Alifa Daycare Bandung. Itu saja sih. Siap, Ya. saya juga mau follow Iya, karena itu Prosesnya. banyak sekali tips-tips yang bisa didapatkan untuk bagaimana mengelola anak-anak agar kita nggak cuma tangguh jadi ibu yang ngejar karir, nggak cuma tangguh dalam berbisnis, tapi juga jadi ibu rumah tangguh. Oke, siap. Oke, Bunda dan Yanda, untuk menutup akhir acara dari materi for parenting edisi Ramadan ini, mari kita sama-sama berdoa membuka perisai kita sebagai orang tua. Ampuni kami ya Allah, bimbing kami mulai hari ini jadi orang tua betulan. Bukan sekedar jadi orang tua kebetulan, tanpa ilmu, tanpa persiapan, tanpa tujuan. Maafkan kami anakku, kami begitu percaya diri akan dosa-dosa kami dan perisai kami sebagai orang tua. Bantu ayah dan bundamu melepas perisai yang kami cintai selama ini di Ramadan ini. Maafkan ayahmu, maafkan ibumu yang tak sempurna ini. Bantu kami dengan doa darimu nak, agar ayah dan bunda dipilih Allah, dipantaskan Allah, dititipi anak-anak yang soleh dan ajaib. Kembali kepada orang-orang yang kita titipkan, anak-anak kita di rumah jika tidak menemani mereka. Bunda bayangkan bagaimana kualitas orang yang kita titipkan anak-anak kita selama kita tidak berada di sisinya. Apakah mereka lebih baik dari kita? Atau minimal sama dari segi wawasan, pendidikan, dan mentalitas? Kebanyakan mereka yang kita gaji selama ini tidak memiliki bekal pendidikan. Bahkan jauh pendidikannya di bawah kita. Dan kita cuek ketika kita lagi bareng dengan anak kita dan berharap anak cerdas, anak soleh, dan anak ajaib. Hello, ayah dan bunda, itu titipan Allah, bukan paket. Bagaimana ceritanya? Anak pengen seperti yang kita harapkan, tapi mereka lebih banyak waktu bersama orang-orang yang kita sendiri tidak tahu kualitas diri, sikap, dan pendidikannya. Dan kita sibuk mengurus kerjaan kita tanpa ada waktu lagi untuk melihat tumbuh kembang anak-anak kita. Inilah dosa yang kita cintai selama ini. Buat saya wajar jika anak-anak belum nurut sama kita dan tidak doyan belajar, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan itu semua terjadi karena kita tidak mau berubah jadi orang tua. Sedangkan kualitas diri kita, wawasan kita, pendidikan kita malah kita kasih ke pihak lain. Yang sementara titipan Allah yang berupa harta karun yang kita begitu berharga, gak kita pelihara baik-baik, malah kita titipkan ke pihak lain. Dan yang bikin kita tambah dosa adalah orang yang kita titipkan anak kita harus bisa kerjain semua pekerjaan dan urusan rumah tangga sambil bersamaan mengurus anak kita belajar dan juga lain-lainnya. Kebayang gak sih kayak apa anak kita di rumah?
Banyak waktunya ngapain coba kalau orang yang jagain anak kita pun sibuk ngurus pekerjaan rumahnya. Alhasil anak kita cuma nonton TV, main gadget dan hal-hal yang lain yang tidak bisa kita kontrol. Mudah-mudahan kita bisa beres-beres dari perisai yang satu ini. Tidak salah Anda bekerja, tidak salah Anda sibuk berbisnis. Namun lihatlah kualitas anak-anak kita dengan siapa 5-10 orang terdekat anak-anak kita. Kalaupun harus terpaksa dititip anak kita ke orang tua, bukan untuk setiap hari, tapi sesekali sebagai pelepas rindu antara hubungan kakek dan nenek kepada cucunya. Kalaupun harus tetap bekerja di luar, pastikan Anda lebih baik bermitra dengan lembaga pendidikan yang punya kurikulum dan pembelajaran dan pengawasan serta profesional, dan anak-anak Anda berada di tempat yang nyaman. Memang biayanya lebih mahal daripada menyewa asisten rumah tangga yang kita belum tahu kualitas pendidikannya dan tata bahasanya. Lah, bukannya kita bekerja katanya buat anak, mestinya berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Waktu dengan anak kita singkat loh. Jangan sampai waktunya habis sama si teteh atau si mbak yang menjadi kadimat atau asisten rumah tangga di rumah kita. Saya pernah menyesal, pernah melakukan itu kepada anak saya yang pertama. Alhasil saat remaja, dia tidak terlalu dekat dan mudah untuk didekati orang tuanya. Akhirnya saya putuskan anak kedua untuk bersama saya. Si mbak atau si teteh mungkin SD-nya saja tidak lulus. Ya, lalu kita enak-enakan kerja di luar sebagai ibu yang kita berikan si mbaknya amanah kita yang terlalu besar, ya ini ngurus anak kita sekaligus seabrek kerjaan rumah tangga. Dan saat pulang kerja, saat kerjaan gak diberesin oleh si mbak, kita ngamuk dan marah. Please ya Allah, itu anak kita bukan punyanya si mbak. Kita yang sebetulnya harus tanggung jawab dan kita memperkerjakan orang lain di rumah kita statusnya hanya untuk membantu. Bukan mengerjakan sampai semua urusan anak-anak kita. Dan jangan berharap kadimat di rumah kita bisa menggantikan semua peran kita sebagai orang tua. Sekali lagi, bagaimana kita bisa berharap anak-anak kita sama dengan standarnya dengan kita dan kualitasnya sama dengan kita. Kalau sebagai orang tua setiap hari mereka lebih sering diasuh yang standarnya bukan kita. Maka ketika anak bermasalah, anak tidak sesuai dengan kita, orang tua mulai stres, mulai bingung, mulai cari yang bisa disalahkan di luar dirinya. Bisa jadi kita menyalahkan pendamping anak-anak kita selama ini. Atau lingkunganlah yang salah, gurulah yang salah, dan gak becus, sekolah yang gak benar. Semua disalahkan kecuali diri kita sendiri. Mari orang tua yang ajaib sadar diri, sadar betapa kita cinta banget sama perisai kita yang satu ini. Mari di Ramadan ini membangun kembali keluarga dan anak-anak kita agar menjadi keluarga yang ajaib selalu ditolong Allah. Ketika saya sebagai orang tua menerapkan ilmu rahasia magnet rezeki untuk saya belajar jadi orang tua yang lebih baik, saya pun diberikan petunjuk oleh Allah untuk bertemu ilmu orang tua yang telah saya tulis di buku Keluarga Ajaib akan pengalaman yang saya alami. Karena kita ketahui bahwasanya setiap diri kita itu unik dan berpola dan tidak bisa disamakan satu sama lain. Terima kasih, demikian sharing dari Bunda Dina. Semoga menjadi berkah untuk kita di Ramadan menjadi keluarga ajaib. Alhamdulillah ayah dan bunda dimanapun berada, sahabat magnet rezeki yang dirahmati Allah. Selesai sudah sharing parenting kita di pekan ini yang berjudul bagaimana kita bisa memahami diri dan memahami karakter anak. Dan siapa bilang ibu tangguh tidak bisa ibu tangguh yang bekerja atau berbisnis tidak bisa mendidik anak ya, bersama Bunda Dina ya. Dan luar biasa Bunda Dina, terima kasih atas sharingnya. Dan mungkin ini sharing terakhir ya Bun ya, di bulan Ramadan ini ya. Tentunya sebentar lagi kita lebaran. Bagaimana kalau kita mengucapkan
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih untuk ayah dan bunda yang telah menyimak sharing parenting dari Bunda Dina ya. Saya Erna Yulia sebagai host di acara hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di episode tahun depan insyaallah ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.